Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi dari kelompok 7 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pelaporan akuntansi konsolidasi dengan dosen pengampu Bapak Ferdiansah SE MAK. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dalam judul materi Laporan Keuangan Konsolidasi Metode Ekuitas. Sebelum kami memasuki ke pembahasan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Fidri Syawalia Darmawan. Selanjutnya ada Fortunata Elfridayun. Berikutnya ada Lavina Putri Ginting. Dan yang terakhir ada Syahda Aisyah Jovana. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Laporan Keuangan Konsolidasi Metode Ekuitas. Baik, pada pembahasan materi kali ini, hal yang pertama harus diketahui yaitu apa sih metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi. Metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi ini merupakan metode yang digunakan saat perusahaan induk memiliki pengaruh signifikan terhadap anak perusahaan. Umumnya saat kepemilikan saham berkisar 20 hingga 50%. Nah, bagaimana jika kepemilikan lebih dari 50%? Bila kepemilikan lebih dari 50%, tetap bisa menggunakan metode ekuitas, tetapi wajib untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Metode ini mencatat investasi sebagai penyertaan modal. Jadi, setiap perubahan aktivitas atau posisi keuangan pada anak perusahaan akan langsung mempengaruhi nilai investasi induk. Hal ini termasuk juga pada perubahan kepemilikan atau pembagian dividen. Selanjutnya, ada perkiraan akun yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada perkiraan investasi saham dalam anak perusahaan. Akun ini akan berubah bila anak perusahaan melaporkan laba, rugi, atau pembagian dividen. Yang kedua, ada perkiraan kas. Akun ini akan berubah bila induk menerima laba atau dividen dari anak. Yang ketiga, ada piutang dividen anak perusahaan. Akun ini muncul jika dividen diumumkan tetapi belum dibayar. Kemudian ada laba ditahan induk. Ini juga akan berpengaruh oleh hasil dari anak perusahaan maupun laba rugi induk itu sendiri. Dan yang terakhir ada laba ditahan anak, berubah jika anak mengalami rugi atau membagikan dividen. Selanjutnya yang ketiga, konsep dasar dari metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, memandang bahwa induk perusahaan pada anak perusahaan sebagai bentuk penyertaan modal sehingga jika terjadi perubahan aktiva bersih pada anak perusahaan akibat dari kegiatan operasionalnya, maka akan langsung dapat mempengaruhi nilai investasi induk perusahaan. Pendekatan ini juga didasarkan pada fakta bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan adalah satu kesatuan usaha seperti hubungan antara kantor pusat dan cabangnya. Oleh karena itu, perubahan hak-hak pemegang saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan untuk mencerminkan posisi keuangan dan perkembangan usaha secara lengkap. Nilai investasi induk akan meningkat jika anak perusahaan memperoleh laba bersih dan menurun jika mengalami kerugian. Meski hasil laporan keuangan konsolidasi antara metode ekuitas dan metode biaya sama, lembar kerja konsolidasi serta jurnal penyusuan dan eliminasi berbeda, khususnya dalam mencatat pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak pemilik induk perusahaan. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi jurnal eliminasi dan penyusuan terutama dalam mencocokkan hak pemilik atas ekuitas anak, meskipun hasilnya tetap sama dengan metode biaya. Yang keempat, modifikasi metode ekuitas. Modifikasi metode ekuitas adalah cara pencatatan di mana perusahaan induk mengakui laba atau rugi dan dividen dari perusahaan anak, serta menghapus transaksi antar perusahaan afiliasi dalam laporan konsolidasi untuk menghindari pencatatan ganda. Ada beberapa modifikasi metode ekuitas, yaitu yang pertama, hutang piutang antar perusahaan afiliasi, yang dimana dalam neraca konsolidasi, hak dan kewajiban antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi untuk menghindari pencatatan ganda. Yang kedua, eliminasi wesel tagih atau wesel bayar yang harus didiskontokan. Wesel bayar dan wesel tagih antar afiliasi yang didiskontokan harus dihapuskan dalam konsolidasi karena mengakibatkan kewajiban eksternal pada pihak luar. Yang ketiga, penyesuaian dan koreksi.
Perlu ada penyesuaian bila terdapat masalah kepercayaan atas informasi keuangan atau transaksi yang belum tercatat antar afiliasi. Yang keempat, selisih harga perolehan dan nilai buku saham. Eliminasi investasi saham harus disesuaikan dengan hak pemegang saham perusahaan anak yang terakhir untuk mencatat perbedaan harga perolehan dan nilai buku saham. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi keuangan grup secara akurat tanpa adanya pengakuan ganda atau semu. Selanjutnya yang kelima, konsolidasi metode ekuitas tidak lengkap. Konsolidasi metode ekuitas tidak lengkap terjadi apabila perusahaan induk tidak sepenuhnya menerapkan prinsip metode ekuitas dengan benar. Yaitu contohnya seperti perusahaan induk mungkin tidak mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan atau tidak mengamortisasi selisih antar harga perolehan investasi dan nilai buku aset perusahaan anak. Kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan laba bersih dan saldo laba perusahaan induk berbeda dari laba dan saldo laba konsolidasi. Padahal, jika diterapkan metode ekuitas secara tepat, keduanya laporan seharusnya menunjukkan angka yang sama. Meskipun demikian, masalah ini tidak selalu dianggap serius selama laporan keuangan konsolidasi yang disusun akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan konsolidasi tetap menjadi acuan utama bagi para pemegang saham dan penggunaan metode biaya atau metode ekuitas tidak lengkap masih dapat diterima selama tidak menyesatkan dan tidak digunakan sebagai laporan keuangan yang telah diaudit secara terpisah. Penerapan metode ekuitas tidak lengkap biasanya dilakukan karena adanya ketidaksesuaian saldo antar akun perusahaan induk dan perusahaan anak, sehingga diperlukan penyesuaian dalam laporan konsolidasi. Yang keenam, contoh perhitungan. Contohnya yaitu seperti laporan keuangan pada PT Sinar dan PT Cahaya pada tanggal 1 Maret 2023 setelah PT Sinar membeli 85% saham PT Cahaya yang beredar dengan harga Rp22.500.000. Berikut merupakan tabel neraca yang tertera pada gambar. Kemudian, pada tanggal 23 Desember 2023, PT Cahaya mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp3.100.000. Sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2023. Selama tahun buku PT Sinar memperoleh laba sebesar Rp4.700.000 dan PT Cahaya Rp3.800.000. Dari kasus tersebut, maka diminta untuk membuat jurnal, kertas kerja, dan laporan posisi keuangan konsolidasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang diperlukan PT Sinar dan PT Cahaya. Yang pertama itu pengumuman dividen tanggal 23 Desember. Jurnal yang diperlukan PT Sinar yaitu piutang dividen di debit dan investasi saham PT Cahaya di kredit sebesar Rp2.635.000. Dan jurnal yang dibuat PT Cahaya yaitu laba ditahan di debit dan utang dividen di kredit sebesar Rp3.100.000. Karena nominal pengumuman dividen PT Sinar dan PT Cahaya ini tidak sama, karena PT Sinar ini hanya mengakuisisi 85% saham PT Cahaya, jadi Rp2.635.000 itu didapat dari 85% dikali Rp3.100.000. Yang kedua, pembayaran dividen tanggal 30 Desember. Jurnal yang diperlukan PT Sinar yaitu kas di debit dan piutang dividen di kredit sebesar Rp2.635.000. Sedangkan jurnal yang dibuat PT Cahaya yaitu utang dividen di debit dan kas di kredit sebesar Rp3.100.000. Yang ketiga, mencatat laba anak perusahaan. Jurnal yang dibuat PT Sinar yaitu investasi saham PT Cahaya di debit dan laba ditahan PT Sinar di kredit sebesar Rp3.230.000. Rp3.230.000 itu didapat dari laba yang diperoleh PT Cahaya sebesar Rp3.800.000 dikali 85%. Sedangkan PT Cahaya ini tidak membuat jurnal. Yang keempat, mencatat laba tanggal 31 Desember. Jurnal yang diperlukan PT Sinar yaitu kas di debit dan laba ditahan di kredit sebesar Rp4.700.000 dan jurnal yang dibuat PT Cahaya yaitu kas di debit dan laba ditahan di kredit sebesar Rp3.800.000. Selanjutnya, menghitung masing-masing akun PT Sinar dan PT Cahaya. Yang pertama itu kas PT Sinar. Rp4.300.000 pada neraca ditambah Rp2.635.000 itu didapat dari jurnal kedua yaitu pada saat pembayaran dividen
KPD bertambah karena kas ini berada di debit. Jika kas berada di debit, maka bertambah, dan sebaliknya jika kas itu berada di kredit, maka berkurang. Ditambah Rp4.700.000 pada jurnal keempat pada saat mencatat tanggal 31 Desember. Diperoleh totalnya itu Rp11.635.000. Yang kedua, kas PT Cahaya 4 juta pada neraca ditambah Rp3.800.000 pada jurnal keempat pada saat mencatat tanggal 31 Desember dikurang Rp3.100.000 pada jurnal kedua pada saat mencatat pembayaran dividen. Maka ketiganya di total didapatlah Rp4.700.000. Yang ketiga, investasi saham PT Cahaya Rp22.500.000 dari jumlah dari saham yang dibeli ditambah Rp3.230.000 pada jurnal ketiga pada saat mencatat laba anak perusahaan dikurang Rp2.635.000 pada jurnal pertama di pengumuman dividen, maka didapatlah total Rp23.095.000. Yang keempat, laba ditahan PT Sinar 6 juta pada neraca ditambah Rp4.700.000 pada jurnal keempat di mencatat laba tanggal 31 Desember ditambah Rp3.230.000 pada jurnal transaksi ketiga di mencatat laba anak perusahaan, maka ketiga di total diperoleh Rp13.930.000. Yang kelima, laba ditahan PT Cahaya Rp2.500.000 ditambah Rp3.800.000 dikurang Rp3.100.000 didapatlah Rp3.200.000. Yang keenam itu ada goodwill Rp22.500.000 dikurang 85% dikali 15 juta. Nah, 15 juta ini didapat dari modal saham ditambah geosaham, ditambah laba ditahan PT Cahaya pada neraca dengan nominal 9 juta, ditambah Rp3.500.000, ditambah Rp2.500.000, maka didapatlah Rp15 juta. Maka total goodwill itu adalah Rp9.750.000. Selanjutnya menjurang eliminasi dan penyesuaian. Modal saham PT Cahaya di debit sebesar Rp7.650.000 itu didapat dari 85% dikali 9 juta. Pada geosaham di debit dengan nominal Rp2.975.000 itu didapat dari 85% dikali 3.500.000. Pada laba ditahan PT Cahaya berada di debit dengan nominal Rp2.720.000 itu didapat dari 85% dikali Rp3.200.000. Goodwill di debit sebesar Rp9.750.000. Investasi saham PT Cahaya di kredit dengan nominal Rp23.095.000. Terus selanjutnya ada jurnal pada saat membeli saham pada tanggal 1 Maret 2023. Modal saham PT Cahaya di debit dengan nominal Rp7.650.000. Agio saham PT Cahaya di debit sebesar Rp2.975.000. Laba ditahan PT Cahaya di debit sebesar Rp2.125.000. Itu didapat dari 85% dikali Rp2.500.000. Goodwill Rp9.700.000 berada di debit sebesar Rp9.750.000. Maka investasi saham PT Cahaya berada di kredit sebesar Rp22.500.000. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang jurnal dan perhitungannya, maka langkah berikutnya adalah membuat kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi yang tertampang di atas adalah hasil dari perhitungan sebelumnya, yang mana susunan dari kertas kerja konsolidasi sama seperti sedang membuat buku besar. Tetapi yang membedakannya adalah adanya kolom eliminasi dan laporan posisi keuangan konsolidasi. Mengapa ada kolom eliminasi dan laporan posisi keuangan konsolidasi? Itu karena untuk penyesuaian jumlah investasi yang akan diakui oleh kedua perusahaan tidak akan terjadi double pengakuan. Tata letak laporannya ada kolom rekening, kolom PT Sinar, PT Cahaya, eliminasi, dan laporan posisi keuangan konsolidasi. Pada akun pertama yaitu akun kas yang mana kita tinggal memindahkan jumlah yang ada di bagian perhitungan sebelumnya, yaitu untuk PT Sinar sebesar Rp11.635.000 dan Rp4.700.000 di PT Cahaya. Di akun ini tidak ada eliminasi, jadi bisa langsung dijumlahkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Akun berikutnya juga sama, sampai di mana terlihat pada bagian akun rekening investasi pada PT Cahaya oleh PT Sinar harus dikurangi sebesar 80% yang berjumlah
Rp13.345.000. Total tersebut didapat dari modal saham PT Cahaya yang sebesar Rp7.650.000, modal saham Rp2.975.000, dan laba ditahan sebesar Rp2.270.000, yang mana total selisih atau goodwill sebesar Rp9.750.000. Lalu kita jumlahkan akun aktifanya sebesar Rp47.730.000 pada PT Sinar dan Rp19.900.000 untuk PT Cahaya. Untuk akun selanjutnya sama seperti sebelumnya, tetapi yang tadinya di laporan posisi keuangan konsolidasi di debit dipindahkan ke kredit karena itu adalah akun kewajiban dan modal. Sampai pada akun rekening modal saham PT Cahaya harus dieliminasi sebesar 85% karena telah dibeli oleh PT Sinar dan sisanya adalah hak minoritas sebesar 15%. Hal sama terjadi pada agio saham dan laba ditahan PT Cahaya, dan kita tinggal menjumlahkan kewajiban serta mentotal kolom eliminasi dan laporan posisi keuangan konsolidasi, yang mana bisa dilihat hasil dari total adalah sama. Setelah selesai membuat laporan posisi keuangan konsolidasi yang di kertas kerja, maka kolom laporan posisi keuangan konsolidasi di kertas kerja kita buat menjadi laporan posisi keuangan konsolidasi sendiri. Dan di atas adalah laporan posisi keuangan konsolidasi yang telah selesai. Kesimpulannya, metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasi digunakan saat perusahaan induk memiliki pengaruh signifikan terhadap anak perusahaan. Nilai investasinya disesuaikan dengan laba, rugi, dan dividen anak perusahaan. Tujuan utama metode ini adalah menyajikan posisi keuangan gabungan secara wajar dengan mengeliminasi transaksi timbal balik dan menyesuaikan akun terkait. Jika diterapkan dengan benar, laporan induk akan sama dengan laporan konsolidasi.